Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Oke, apa aja yang akan kita pelajari di pendapatan nasional? Yaitu tentang pengertian pendapatan nasional, tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional, konsep pendapatan nasional, metode perhitungan pendapatan nasional, dan pendapatan per kapita. Di sini ada sebuah alur, bagaimana alur hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Kita akan lihat di sini. Di sini seperti yang pernah kita bahas, adanya hubungan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen yang kita namakan households dan rumah tangga produsen yang kita namakan perusahaan atau firms. Di sini ada timbal balik di mana household mempunyai faktor produksi yang berupa labor atau tenaga kerja yang akan digunakan oleh perusahaan. Nah, nanti perusahaan sendiri akan ada timbal balik berupa pendapatan. Kemudian perusahaan akan memproduksi goods atau barang yang akan diproduksi household. Di sini ada sebuah hubungan bagaimana tentang income dan expenditure atau tentang pendapatan dan pengeluaran. Ya, di sini ketika adanya sebuah pendapatan dan expenditure, ada sebuah pengukuran yang dinamakan pendapatan nasional atau yang kita namakan GDP, Gross Domestic Product, ya, di dalam perekonomiannya sendiri. Nah, jadi Gross Domestic Product sendiri atau pendapatan nasional itu dilihat dari sebuah alur para rumah tangga. Oke, kemudian setelah itu di sini juga ada sebuah hubungan bagaimana rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan government atau pemerintah yang dimana ketiga hubungan ini berhubungan dengan pajak, ya, berhubungan dengan pengeluaran pemerintah, dengan investasi, dengan konsumsi, dan dengan pendapatan perusahaannya sendiri. Di sini dia sudah alur secara perekonomian makro. Ya, oke, baiklah sekarang bagaimana sih pendapatan nasional atau definisinya? Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Jadi, kita menghitung pendapatan nasional itu dalam satu periode, yaitu 1 tahun. Ya, jadi semua pendapatan yang dihitung di suatu negara selama 1 tahun. Bagaimana sih tujuan dan manfaat dari pendapatan nasional? Pertama, dia ingin mengetahui kemampuan pemerataan perekonomian. Ya, jadi kita ingin mengetahui bagaimana sih pemerataan perekonomian masyarakat dan negara untuk memperoleh taksiran, baik tentang nilai barang atau jasa dalam 1 tahun, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, mengkaji dan mengendalikan faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Kemudian, manfaatnya untuk mengetahui struktur perekonomian, ya, mengetahui pertumbuhan perekonomian, dapat membandingkan perekonomian antar daerah, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain, serta dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah adanya investment atau investasi, ya, atas suatu negara, kemudian adanya demand and supply, permintaan dan penawaran atas suatu barang, dan adanya sebuah consumption and saving atau konsumsi dan tabungan baik secara general pemerintah ataupun secara personal atau individu. Kemudian di dalam pendapatan nasional terdapat istilah-istilah atau konsep-konsep pendapatan nasional. Yang pertama kali berawal dari gross domestic product. Ya, kemudian setelah gross domestic product, dia akan berlanjut ke konsep GNP atau gross national product. Kemudian ke NNP, net national product, ke NNI, net national income, ke PI, personal income, dan terakhir disposable income atau istilahnya DI. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 6 konsep di dalam pendapatan nasional. Jadi semuanya ini termasuk pendapatan nasional, ya, cuman kajiannya itu berbeda-beda. Nah, kajian Gross Domestic Product atau bahasa Indonesianya PDB, Produk Domestik Bruto, adalah pendapatan nasional dilihat dari
jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Jadi gross domestic product itu masih masih bruto, masih kotor. Domestik berarti dalam suatu wilayah. Jadi pendapatan itu dihitung semua total pendapatan di dalam satu wilayah, baik warga negara Indonesianya sendiri ataupun dengan warga negara asing, intinya yang berada dalam satu wilayah kawasan tertentu gitu ya. Atau misalkan di Indonesia, di seluruh Indonesia itu dihitung semua pendapatan nasional yang dimana di dalamnya terdapat warga negara Indonesianya sendiri dan warga negara asing. Ya, jadi ini masih bruto, masih kotor keseluruhan. Kemudian setelah GDP ada konsep GNP, Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Nah, ini sudah nasional. Artinya semua pendapatan ini sudah dihitung atau dihasilkan masyarakat warga negara Indonesianya sendiri. Ya, di sini katanya seluruh nilai produk, barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam periode tertentu dan biasanya 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Artinya di sini akan menghitung pendapatan warga negara Indonesia sendiri, baik warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri itu nanti dijumlahkan, tetapi tidak termasuk pendapatan warga negara asing. Jadi nanti akan dikurangi ya pendapatan warga negara asingnya. Kemudian ini rumusnya, GNP sendiri adalah GDP, jadi semua total pendapatan domestik dalam satu wilayah akan dikurangi dengan produk neto terhadap luar negeri. Jadi pendapatan luar negeri akan dikeluarkan. Nah, kemudian ada konsep NNP, Net National Product, yaitu barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat setelah dikurangin penyusutan atau depresiasi. Jadi, dari sudah dihasilkan GNP, maka kita akan menghitung Net National Product atau NNP, yaitu rumusnya GNP dikurangi penyusutan atau depresiasi. Penyusutan sendiri artinya pengurangan nilai modal ya. Misalkan kita mempunyai kendaraan itu nilainya akan semakin berkurang. Nah, itu namanya mengalami penyusutan. Kemudian setelah NNP ada NNI. NNI atau Net National Income ya adalah sejumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Nah, jadi di sini nggak terlalu kelihatan ya. NNI itu rumusnya. NNP, dari setelah NNP sendiri dikurangin pajak tidak langsung. Jadi berarti di sini ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu adalah pajak yang dialihkan dari pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai ya, PPN. Misalkan ketika kita membeli suatu barang, kita menanggung pajaknya. Ya, walaupun itu tidak kita bayarkan pajaknya, tetapi yang membayarkan sebetulnya adalah penjual, tetapi dialihkan kepada kita. Nah, itu namanya pajak tidak langsung. Kemudian ada setelah NNI, ada PI atau Personal Income. Ini berarti sudah individu, yaitu jumlah penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi unsur laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Maka rumusnya seperti ini. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment, dikurangi laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial. Jadi yang pengurang, totalnya ditambahkan dulu. Nah, nanti dikurangi dengan penambahan NNI ditambah transfer payment. Ya. Kemudian ada konsep lagi DI atau disposable income. Jadi pendapatan yang diterima langsung oleh individu dan siap dibelanjakan. Maka DI itu sendiri rumusnya personal income atau PI dikurangin pajak langsung. Nah, tadi yang kita bahas pajak tidak langsung, sekarang pajak langsung. Pajak langsung itu pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan ya. Nah, itu berarti pajak langsung. Nah, demikian konsep-konsep pendapatan nasional ya. Oke, sekarang ada sebuah pola keterkaitan antara konsep-konsep tersebut. Ada GDP, oke, ada GNP, ada NNP, ada NNI atau NI, ada PI, dan ada DI. Nah, di sini kesimpulan dari keterangan yang tadi. Jadi, kita tidak bisa menghitung GNP sebelum GDP diketahui. Begitupun sama, kita tidak bisa menghitung NNP, GNP, kalau misalkan GNP-nya belum kita hitung. Jadi, urutannya seperti ini ya, harus berurutan. GDP,
GNP, NNP, NI, PI, dan satu lagi adalah DI atau disposable income. Jadi itu yang paling terakhir ya, yang siap dibelanjakan. Oke, sekarang bagaimana sih hubungan antara pendapatan nasional dan pribadi? Pendapatan nasional dikurangi dengan keuntungan perusahaan tidak dibagi, pajak keuntungan perusahaan, kontribusi kepada dana pensiun, pembayaran pindahan, bunga pinjaman, dan bunga pinjaman konsumen dan bunga pinjaman pemerintah. Nah, itu merupakan pendapatan pribadi. Jadi pendapatan pribadi itu pendapatan nasional dikurangi komponen-komponen ini dan ditambah dengan komponen pembayaran pindahan dan bunga pinjaman konsumen dan pemerintah. Di sini ada sebuah contoh soal ya, silahkan kalian kerjakan untuk menghitung NNI, NNP, PI, dan DI. Nah, di sini selain konsep-konsep pendapatan nasional, ada juga bagaimana sih kita akan menghitung pendapatan nasional. Ada beberapa metode pendekatan pendapatan nasional. Yang pertama, ada metode produksi. Yang kedua, ada metode pendapatan nasional atau pendapatan, dan yang ketiga ada metode pengeluaran yang akan kita bahas minggu depan. Oke, demikian pembahasan tentang pendapatan nasional. Nanti minggu depan Ibu akan lanjutkan lagi pembahasannya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.